Sapaan Gembala, Rabu 25 November tahun 2020. Tema kita tentang hal berdoa, masih tentang seri khotbah di bukit. Diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Sudahkah Anda berdoa pada hari ini? Biasanya orang Kristen minimal berdoa doa makan. Kita tahu bahwa doa itu adalah suatu hal yang paling penting. Dan bagaimanakah kita harusnya berdoa kepada Tuhan? Yesus menjabarkan tentang hal ini di dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8 ini. Pada zaman Yesus, orang Yahudi menganggap hal berdoa juga adalah suatu hal yang penting, sama seperti hal sedekah, karena menjadi sebuah kewajiban agama. Kalau dibandingkan dengan orang Kristen, maka orang Yahudi itu berdoa bisa sampai 2-3 kali sehari dengan mempergunakan rumusan-rumusan doa tertentu. Ada banyak, bahkan mungkin ada doa-doa tambahan secara pribadi. Ada begitu banyak tata cara yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk mengingatkan, padahalnya untuk mengingatkan bahwa berdoa itu harus diberlakukan dengan keseriusan, bukan dengan main-main. Sehingga ada rumusan-rumusan tertentu. Namun Tuhan Yesus juga melihat bahwa ada penyelewengan yang terjadi pada zaman Yesus. Pada masa itu orang Yahudi berusaha supaya pada jam-jam doa, biasanya jam 9 pagi atau jam 3 sore, mereka justru berada di tengah kerumunan, di tikungan jalan atau di depan rumah ibadat. Sehingga pada saat waktunya berdoa, maka di tempat mereka berdiri, mereka akan berdoa dan berkiblat ke Yerusalem. Penyelewangan ini dengan kesengajaan untuk berdiri supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Bagi Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus tidak mengkritisi cara berdoanya, tetapi motivasinya untuk berdoa, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus lebih menginginkan bagi para pengikutnya jangan sampai kita mempertunjukkan doa, melainkan pada saat kita mau berdoa, carilah tempat yang tenang, carilah tempat yang teduh, carilah tempat yang tersembunyi, sehingga bisa berkomunikasi yang intens dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengingatkan di dalam perikop ini bagaimana sebuah bahaya berdoa, yaitu berdoa yang bertele-tele. Kenapa? Bukan berarti doa panjang itu salah, tetapi banyak orang Yahudi berpikiran kalau doa itu panjang, doa itu bisa dengan puji-pujian begitu panjangnya, bertele-tele, maka akan lebih mudah dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan lebih senang. Padahal konsep itu terjadi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan itu sebagai sebuah bujukan supaya Tuhan mau, dewanya mau untuk mengabulkan doa mereka, permintaan mereka. Dan inilah yang ditentang oleh Yesus, bahwa jangan kamu berdoa bertele-tele dengan maksud agar permintaanmu dipenuhi. Ini dikarenakan Yesus melihat hubungan antara Tuhan dengan manusia selayaknya seorang bapa kepada anak-anaknya. Hubungan ini begitu dekat sehingga sang bapa juga sudah tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh doa, yaitu doa Bapa kami, yang seringkali kita juga hafalkan ataupun kita ucapkan setelah doa syafaat. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Melalui doa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala hal. Doa dituntut untuk dilakukan secara serius dan bukan dilakukan dengan cara main-main. Melalui perikop ini, kita diingatkan bahwa doa bukanlah untuk dipertunjukkan, melainkan bagaimana doa adalah sebuah komunikasi pribadi, hubungan pribadi, dan memerlukan sebuah keadaan yang tersembunyi, yang tenang, sehingga dimana kita bisa berkomunikasi yang intens dengan Tuhan, fokus dan tidak terganggu akan hal-hal yang lain. Di masa pandemi ini, pada saat dimana kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian,
pegangan kita adalah doa kepada Tuhan dengan terus meminta kekuatan melalui doa kepadanya. Kita yakin dan percaya melalui setiap doa yang kita ucapkan, kita dikuatkan untuk tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati kita.